Hari Kamis 10 Maret 1994, tepat jam 12 siang, teriakan baleo menggema di seluruh kampung Lamalera. Baleo bahasa Lama Holot, ba atau ba artinya pikul, leo artinya perlengkapan perburuan ikan paus. Seruan baleo dikumandangkan ketika semburan ikan paus terlihat di tengah laut. Jadi baleo bisa diartikan sebagai ajakan untuk para lelaki Lamalera bahwa ada ikan paus lewat, ayo kita kejar. Saat itu bapak-bapak sedang sibuk kerja proyek jalan raya dari kampung menuju ke kota. Karena ada urusan di rumah besar kami, sang ayah Toba Kolak pulang lebih awal untuk menemani mama ke rumah besar itu. Mendengar teriakan baleo, Toba Kolak pun meninggalkan kekasihnya itu di tengah jalan dan lari sekencang mungkin menuju rumah peledang, perahu yang dipakai untuk berburu ikan paus. Ya, itu memang sudah menjadi prinsip hidup para lelaki Lamalera. Toba Kolak saat itu ikut di perahu Kebakopuke, milik suku Bataona Olalani. Dan waktu itu belum Lamafa atau juru tikam seperti sekarang. Peledang-peledang berpacu ke tengah laut diiringi irama tara nyanyian merdu para nelayan. Dan perburuan berdarah pun dimulai. Seekor ikan paus raksasa berhasil dikepung oleh 4 peledang, Kebakopuke, Kelulus, Tenapuke, dan Tetiari. Darah segar mencuat dari luka tikaman pertama. Serangan berbalik dari ikan paus yang terluka menghujam perahu beberapa kali, lalu berenang menjauh. Sementara tali penghubung antara tempuling yang terhujam dengan perahu sudah mulai habis. Itu artinya kini perahu akan bergerak mengikuti arah kemana ikan yang luka itu pergi. Langit biru berubah jadi kelabu ketika hari makin sore, sementara ikan paus belum juga melemah, padahal sudah dihujam beberapa tikaman. Perahu-perahu yang tadinya bisa dilihat sangat dekat dari darat semakin di bawah ke tengah laut, makin lama makin menghilang di rahim pekat Laut Sawu. Sebelumnya, ketika hari mulai sore, perahu Tetiari memutuskan untuk berpisah dengan ketiga perahu dan kembali pulang ke pantai Lamalera. Tersisa kini ketiga peledang saja, Kebakopuke, Kelulus, dan Tenapuke. Dengan total 34 orang nelayan berjuang mati hidup melawan ganasnya raksasa laut itu. Dan malam pun tiba, namun ikan paus tak kunjung lemas apalagi mati. Bahkan arah larinya terus lurus ke tengah laut yang sudah sangat gelap itu. Puncak Gunung Labalekang tinggal sejengkal jari. Pulau Lembata sudah tak kelihatan sama sekali. Malam suntuk berlalu tanpa perubahan apa-apa pada tubuh ikan paus. Pagi hari Jumat itu pun tiba. Arah matahari masih di posisi seperti kemarin, tetapi sekeliling tidak ada ujung yang bisa dipandangi. Apakah ikan paus sudah mati? Sama sekali belum. Bahkan dengan lukanya yang semakin dalam menganga, membuatnya semakin beringas. Hari Jumat, tanggal 11 Maret, mereka masih terus berjuang. Laju perahu makin kencang mengikuti ikan paus yang semakin beringas itu. Sore menjelang malam, diputuskan bahwa ikan itu harus dilepas. Istilah kampungnya, ikan itu bukan milik kita. Ikan paus pun lepas dengan luka tikam di sekujur tubuh, melambai dengan sejuta dendam menuju turun matahari. Tinggallah 3 peledang terkatung-katung mengikuti arah angin.
Mereka mencoba mendayung dengan tenaga yang masih tersisa, namun semuanya sia-sia. Malam semakin larut, bayang-bayang daratan terkadang datang menghampiri mereka. Dalam bahasa setempat disebut lalo. Ya, seperti fata morgana, dari jauh seperti melihat bayangan daratan. Begitu mendekat ternyata kosong. Banyak kali mengalami hal yang serupa. Bahkan Lamafa sempat mencelupkan bambu panjang di kiri dan kanan perahu untuk memastikan perahu mereka tidak karam karena daratan terlihat dekat sekali. Mereka pun mencoba menutup mata dan tidur di perahu yang tengah dihempas gelombang kecil dan angin sepoi malam. Jelang pagi hari Sabtu 12 Maret, peledang ke Bakopuke semakin tenggelam. Air yang masuk semakin banyak. Petugas pencedok air atau emafai tidak sanggup lagi mencedok air dari dalam perahu dan membuangnya keluar. Akhirnya Sabtu pagi itu, para nelayan ke Bakopuke semuanya pindah ke dua peledang yang lain. Dan dengan berat hati dibalut derai air mata, mereka melambaikan tangan melepas pergikan perahu ke Bakopuke. Perahu pusaka nan sakral yang sudah memberikan kehidupan kepada kampung Lama Lerah selama ini harus dibuang ke dasar samudera dengan berat hati. Siang terik terkatung, malam dingin kembali membalut tubuh kekar para nelayan yang kini semakin tak berdaya. Bagaimana kabar istri anak di rumah? Apakah mereka sedang gelisah mencari kita? Apakah anak saya hari ini ke sekolah atau tidak? Mereka makan apa? Apakah ada kemungkinan kita akan selamat? Ah Tuhan Allah, beri kami petunjuk-Mu, pun jika kami harus mati di sini malam ini. Kenang Tobakolok Liri. Malam ini seperti dua malam sebelumnya, ditemani bau laut dan bangkai ikan yang mengapung di kiri dan kanan perahu, membuat para nelayan semakin tak berdaya. Namun ada satu keyakinan bahwa mereka tidak sendirian. Sesekali mereka merasakan para leluhur begitu dekat dengan mereka. Terkadang nampak seperti gurita besar berenang-renang di samping kiri dan kanan perahu, seperti sosok malaikat sedang mengepakkan sayapnya untuk melindungi mereka dari petaka ini. Tengah malam itu hujan sedikit gerimis. Kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan air, cukup untuk membasahi kerongkongan dengan lidah yang semakin masuk ke dalam. Sudah 3 hari belum ada satupun makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Akhirnya hujan membawa berkat. Mereka biarkan baju di badan basah oleh hujan. Dan setelah hujan reda, masing-masing membuka baju basah itu, menghisapnya untuk mendapatkan seteguk air dan bertahan hidup sekali lagi. Hari Minggu 12 Maret, pagi-pagi buta, para nelayan yang sempat tertidur segera bangun untuk memastikan apakah ada kabar baik pagi ini. Kebanyakan bahkan tidak bisa tidur sama sekali dengan berbagai macam pikiran yang berkecamuk di kepala. Lagi-lagi matahari masih di posisi yang sama seperti hari-hari kemarin. Naik, turun, naik dan kemudian turun untuk naik lagi. Sebetulnya dari posisi matahari ini mereka bisa menebak kemana mereka bisa menuju untuk mencari pertolongan. Entah ke timur arah terbitnya, entah ke barat arah terbenamnya. Namun apalah daya mencari titik tuju di tengah samudera yang begitu luas seolah tiada bertepi. Tegukan air hujan semalam setidaknya sedikit membantu mereka menekan dahaga yang kian menyiksa.
Meski raga kekar itu makin lebam terbakar matahari, mungkin masih ada sekian upaya bisa ditempuh, namun raga tak kuat lagi menopang. Daya juang pun lenyap seketika dalam heningnya Laut Sawu. Maka yang tersisa kini hanyalah pasrah doa berkanjang. Meski tak ada lagi yang belum tersampaikan kepada Tuhan Sang Latala. Kepasrahan total itu berpuncak di hari keempat, hari ini, tepat di hari kudus Tuhan. Hari yang seharusnya mereka ada di gereja, memuji Tuhan bersama keluarga. Hari istirahat dari segala pekerjaan di laut untuk bersyukur sekaligus meminta berkat dan kiriman Tuhan lagi. Sore itu mereka sepakat untuk berdoa bersama-sama. Seorang yang paling muda di antara mereka, namanya Beda Kerong Bataona, mengatakan bahwa di dalam saku celananya ada uang 1.000 rupiah yang sudah basah namun belum sobek. Uang itulah yang kemudian menjadi persembahan segala wujud dan doa mereka hari itu. Doa kami cuma satu, kalau Tuhan Lerawulan Tanah Ikan masih menyayangi kami dan anak istri kami mohon beri kami selamat malam ini. Tetapi kalau tidak pun, kami sudah pasrah, kami siap untuk mati, setidaknya beri kami petunjuk-Mu. Kenang Tobakolak. Setelah berdoa dan mengapungkan uang 1.000 sebagai persembahan tulus mereka, masing-masing mulai mengikat ibu jari di bagian perahu dengan maksud supaya kalau mereka harus mati, kemanapun jasad mereka mengapung dan terdampar, mereka bersama perahu pusaka yang telah menghidupkan mereka selama ini. Minggu malam menjelang Senin dini hari, cahaya itu datang. Lampu sorot dari sebuah kapal pesiar samar terlihat dari kejauhan, berputar-putar seperti lampu kapal patroli. Pada putaran kesekian, cahaya itu langsung berhenti dan hanya menyoroti layar perahu yang tergantung lunglai pada tiangnya sejak para nelayan ini mulai tak berdaya. Awalnya mereka mengira itu lalo atau fata morgana seperti hari dan malam yang sudah-sudah. Tapi lama-kelamaan mereka mulai curiga karena cahaya itu sorot kena layar dan itu agak lama. Beberapa dari mereka yang masih cukup kuat berusaha berdiri untuk memastikan dari mana cahaya itu datang. Dengan tenaga yang masih tersisa, mereka berdiri memeluk tiang layar dan serentak berteriak, "Tolong kami, tolong kami." "Siapa kamu?" Tiba-tiba suara menggelegar dari kejauhan. Mereka pun makin keras berteriak, "Tolong kami, tolonglah kami, kami orang Lama Lera." "Turunkan layar dan tetap di situ," jawab suara dari kapal memberi perintah. Tiba-tiba sebuah speedboat melaju kencang menghampiri mereka dan mengulang pertanyaan tadi untuk memastikan bahwa benar mereka adalah 34 nelayan Lama Lera yang sedang dicari itu. Dan apakah betul bahwa mereka ada 3 perahu, kenapa yang ada hanya 2 saja? Tiba-tiba di kejauhan terlihat semua lampu kapal menyala. Kapal itu besar sekali. Mereka juga sempat ragu dan takut, jangan-jangan mereka terjebak dan ditangkap untuk dibunuh oleh orang jahat. Sesampainya di atas kapal, para nelayan dituntun masuk menuju sebuah ruangan mewah. Lalu masuklah seorang bapak berpakaian rapih didampingi beberapa anak buah kapal menemui mereka. Dialah kapten kapal itu. Ada hal aneh muncul di saat sang kapten bertanya dalam bahasa Lama Lera, "Apakah kalian ini
benar-benar orang Lamalera yang hilang itu? Banyak pertanyaan mulai muncul di hati para nelayan. Siapa orang asing ini? Kenapa dia bisa bicara dalam bahasa daerah kita? Jangan-jangan kita terdampar di Pulau Setan. Sang kapten pun akhirnya mengaku bahwa dia dulu pernah sekolah di Lamalera. Saya Sebastian De Rosari. Dulu saya pernah sekolah di Lamalera. Dan sekarang saya kapten kapal ini. Kata sang kapten memperkenalkan diri. Kapten Sebastian, kapten kapal pesiar Spice Islander, orang yang menemukan para nelayan Lamalera pada Minggu malam atau jelang Senin dini hari di tengah laut lepas. Dialah penyelamat yang dikirim Tuhan untuk membawa pulang para petarung samudera ke kampung halamannya. Pak Kapten kini sudah almarhum. Semoga tenang dan damai di surga. Setelah pertemuan singkat yang mengharukan itu, mereka semua makan dan minum. Namun semua yang disantap belum bisa dirasakan nikmatnya. Lidah mereka sudah kaku, termasuk rokok yang disediakan di kapal itu. Sang kapten kembali ke ruangannya dan berpesan agar apa saja yang dihidangkan di kapal ini harus disantap sekaligus membiasakan lidah. Hari Senin jam 11 siang, kapal Spice Islander baru sandar di pelabuhan Tenau Kupang. Alat komunikasi waktu itu masih sangat terbatas. Nahkoda dua desa yang sedang gelisah adalah Bapak Krinus Oleona almarhum di desa Lamalera B dan Bapak Benyamin Dasion almarhum nahkoda desa Lamalera A. Salam hormat dengan doa untukmu di keabadian surga. Kebetulan ketiga perahu yang hilang adalah warga Lamalera B. Maka demi para nelayannya itu, Bapak Kepala Krinus dengan pakaian kering di badan masuk keluar kantor camat dan Bupati Flores Timur untuk mendesak sekaligus memantau proses pencarian. Satu keyakinan dia adalah para nelayannya pasti selamat. Beberapa staf desa terus mencari sinyal radio agar bisa memantau dengan handytalk atau HT hingga kabar gembira itu datang. 3 hari 3 malam di Kupang untuk proses pemulihan. Lalu para nelayan kemudian diantar dengan kapal feri menuju ke Larantuka. Dari Larantuka, kapal feri yang sama mengantar pulang para putra lautan ini ke kampung asalnya di Lamalera. Saat itu umur saya baru 6 tahun. Sedangkan adik saya Tonce Bataona umurnya 4 tahun. Dan adik Dodi Bataona berumur 2 tahun. Sedangkan saudari saya Suster Cecilia Bataona dan kedua adik perempuan kami belum lahir. Kami bersiap ke pantai Lamalera ketika jadwal kepulangan ayahanda diumumkan oleh kepala desa. Dari jauh kami melihat ayah berbaris bersama 33 nelayan lainnya. Secara adat, kami anak-anak maupun istri dan keluarga besar belum boleh menyentuh ayah karena mereka sudah dinyatakan meninggal. Sampai di rumah besar, bahkan di rumah pun harus ada ritual majedoke, artinya panggil masuk kembali. Setelah itu barulah kami saling berpelukan dan menangis bersama. Seandainya waktu itu Tuhan menghendaki ayah Tobakolak harus meninggal di laut, maka kami hanya 3 orang anak laki-laki. Dan saya pun sebagai anak sulung tidak mungkin menjadi pastor seperti sekarang ini. 10 Maret menjadi tanggal bersejarah yang tetap dikenang oleh Lamalera. Meskipun banyak nelayan yang selamat waktu itu sudah lupa dengan hari bersejarah ini. Tetapi untuk Lamafa Tobakolak Bataona, setiap tanggal 10 Maret, dia selalu titip intensi di gereja
untuk dirayakan dalam misa. Untuk yang terkasih Tobakolak Bataona, sehat terus ayahku, kebanggaanku, kebanggaan mama di surga, kebanggaan adik-adik, dan kebanggaan Levo Lamalera. Tuhan memberkati ayah selalu.